Ya, Ya, udah. baik, kita lanjutkan lagi materi pertemuan kedua di Ya. modul praktek mikrotik untuk implementasi di lapangan. Jadi materinya lebih ke arah bagaimana kita membangun mikrotik untuk kebutuhan tertentu ya. Karena implementasinya sekarang di kantor, berarti saya fokuskan mikrotiknya untuk di kantor implementasinya. Kantor, ya. Nah, jadi yang review sedikit materi yang kemarin. Jadi kemarin sudah membahas tentang konfigurasi dasar mikrotik ya sebagai internet gateway. Jadi mulai dari mengenal metode koneksi ke internet WAN, memahami topologi jaringan yang dibangun, mengakses mikrotik via Winbox, sampai ke praktek konfigurasi dasar. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya buka dulu ya. Selamat siang, Mas Rifah. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Jadi untuk materi hari ini penggunaan feature DHCP client. Jadi kemarin menggunakan default root ya. Nah, jadi kita masih di praktek konfigurasi dasar yang ini. Hanya sekarang metodenya kita menggunakan yang DHCP client. Nah, nanti setelah itu kita lanjutkan ke bagian yang kedua tentang bandwidth management. Ya. Nah, kita lihat lagi skenario yang kemarin. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang mengkonekkan mikrotik dengan routing statik atau default route gitu ya. Default route ya. Jadi ciri daripada routing statik di sini, ini saya sebagai catatan aja. Nah, ciri yang pertama di sini. Jadi cirinya ciri routing statik default route ya. Ciri default route itu pertama harus meng-add atau ya meng-add menambahkan IP ya IP modem. IP modem ya. Di mikrotiknya di root gitu ya. Di root, nah, ya. Ini cirinya yang utama di sini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang DHCP client, ini kita nggak perlu. Jadi nanti default route-nya dia sudah otomatis ditambahkan oleh fungsi DHCP client. Nah, kita akan bahas dulu apa itu DHCP client. Jadi DHCP client itu adalah satu metode di mana mikrotik meminta layanan DHCP server ke server yang di atasnya. Dalam hal ini mikrotik meminta layanan ke modem gitu ya. Nah, jadi pastikan di modemnya sudah disetting dulu DHCP servernya. Jadi kalau di modemnya belum disetting DHCP servernya, mikrotik tidak bisa merequest gitu. Jadi di sini posisi mikrotiknya sebagai klien, makanya disebut dengan DHCP client. Nah, contohnya seperti ini. Kita balik lagi ke mikrotik yang kemarin. Nah, jadi saya di sini akan mengaktifkan DHCP client seperti ini. Jadi masuk ke menu, caranya masuk ke menu IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini konfigurasi DHCP client-nya masih kosong. Nah, dan saya juga tes di sini ya, tes dulu internetnya, ping google.com. Nah, di sini pun internetnya belum jalan, atau belum connect karena belum ada internet gateway. Nah, internet gateway sekarang ini saya menggunakan DHCP client. Jadi caranya saya tambahkan di sini. Nah, nanti interface mana yang akan dijadikan untuk sumber internetnya? Tetap saya pilih adalah Ether 1 di sini ya. Kita pilih Ether 1, kemudian kita pilih. Di sini pastikan add default route-nya dipilih yes ya. Karena kalau kita pilih no, nanti di sini tidak bisa menambahkan. Jadi pastikan di sininya adalah yes. Kita apply aja. Oke. Kita aktifkan. Nah, di sini sudah mendapatkan IP. Jadi mikrotiknya sekarang sudah mendapatkan IP dari modem. Ini IP-nya. Ya. Jadi IP-nya ini. Otomatis ya, Mas ya? Otomatis. Jadi dapat IP-nya 1.8. Dan kita lihat juga di default route-nya, masuk ke IP route. Nah, di IP route-nya dia udah otomatis Mas, ditambahkan. Nah, dengan statusnya adalah dia
eh, oh, kalau ini aktif Reachable. statik ya. Kalau ini aktif statik ini saya matikan dulu. Nah, ini. Jadi statusnya dia DAS, Dynamic Active Static gitu. Jadi kalau ada dua metode ini ya berarti salah satu kita nonaktifkan. Nah, ini berarti kita nonaktifkan. Nah, jadi nanti default root-nya ke sini. Jadi dia statusnya adalah DAS. Jadi ada AS. Kalau yang pertama tadi di sini AS itu aktif statik. Artinya default root-nya kita tambahkan manual. Kalau DAS berarti artinya dynamic active static. Jadi dari sistem yang membuat sendiri. Nah, Seperti itu. berarti IP-nya dia ikut langsung dari IP modem ya, Mas? Betul. IP-nya langsung ikut dari IP modem. Jadi ketika kita lihat di sini IP address, nah di sini ada simbol D. Artinya di DHCP sini berarti ya? Ya dapat dari Dynamic gitu kan, dapat DHCP gitu kan. Ya, jadi IP 18 ini nanti dia sistemnya berubah-ubah gitu. Gitu. Nah, jadi ketika kita ping ke google.com, nah dia mikrotiknya sudah terkoneksi lagi ke internet dengan menggunakan metode DHCP client. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk nyeting di IP address gitu kan, kemudian di IP root, jadi dia otomatis akan dibuatkan seperti itu, Mas. Nah, biasanya kebutuhan DHCP client itu digunakan jika kita tidak mengetahui IP modemnya berapa, gateway IP modemnya. Jadi dia otomatis akan nyari saja sendiri seperti itu. Tapi kalau memang sudah tahu ya nggak apa-apa pakai routing statik aja, di port statik gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu IP modem, baru IP modem juga belum di set dynamic, apakah bisa pakai cara ini, Mas? Kalau misalnya modemnya sudah running berjalan sih defaultnya rata-rata dari pihak IndiHome-nya sudah disetting DHCP server. Nah, jadi ketika menggunakan metode ini langsung biasanya connect karena pasti modem itu ketika kita terhubung, anggaplah terhubung ke WiFi-nya IndiHome ya, ketika kita cek di sini kan nanti ketahuan di pasti sudah jalan ya. IP config misalnya kita masuk ke jaringan WiFi yang dari IndiHome misalnya. Nah, ketika kita IP config nanti dia otomatis akan nyari tahu IP address-nya berapa, terus di sini default gateway-nya ini akan ketemu sebenarnya. Oh, ini berarti IP modemnya ini gitu kan. Jadi bisa kita langsung gunakan. Tapi saran saya kalau nanti untuk kaitannya dengan file over, Mas ya. Nah, jadi nanti itu yang kasus kemarin yang ada dua line. Oh iya, dua line yang itu satu ya. Artinet, yang satu Iya. IndiHome. Nah, itu saran saya nanti teknik internet gateway-nya menggunakan yang statik aja. Jangan statik menggunakan aja. yang ini gitu. Untuk memudahkan. Jadi nanti menggunakan yang metode yang ini aja, yang pertama. Kalau yang ini memang lebih enak yang di atas memang sih. Ya, kita lebih terkontrol gitu, kita tahu. Betul. Jadi konfigurasinya kita sendiri yang nyeting kan? Iya. Betul. Jadi tidak di HCP nanti bingung-bingung. Betul. Nah, hanya di sini saya sampaikan juga supaya ya di sana ketika terjadi konfigurasi, maksudnya troubleshooting nanti bisa menggunakan beberapa cara seperti itu. Nah, sementara paling itu dulu teknik internet gateway-nya untuk PPOE client, wireless repeater, dan PPP nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita fokus dulu ke sini untuk internet gateway-nya. Ada pertanyaan dulu, Mas, masalah materi internet gateway. Jadi secara global fungsi internet gateway ini adalah menghubungkan mikrotik ke internet, itu aja intinya sih. Ya. Untuk yang di HCP client itu, Mas. Ya. Yang tadi. Ya. Itu sama yang apa tadi? Default root itu? Ya. Itu kelemahannya itu apa yang DHCP itu? Oh ya. Jadi kalau yang DHCP itu kan masalahnya begini. Jadi ketika kita kaitan dengan file over gitu ya. Nah, kalau file over itu kan kebanyakan nyetingnya di sini.
Ya, di Nah, routes di aja. sini suka ada yang namanya, nah ini routing mark. Jadi kita mau milih Betul, betul. jalur routing marknya kemana. Nah, kelemahannya kalau yang DHCP klien itu di sini karena dia defaultnya yes, itu nggak aktif ininya mas, routing marknya. Itu satu kelemahannya. Kalau yang default route, nah ini routing marknya bisa kita arahkan kemana gitu. Nah ini aktif. Routing Jadi mark ini apa? Tadi Mas? nanti diarahkan ke ISP mana yang mau kita jadikan jalur utamanya gitu. Oh, jalur masuk internetnya gitu. Ya, jalur masuk internetnya mau lewat ISP mana? Bisa contoh ada ISP Ini main dua, ini apa? dua Main, ISP main. gitu. Kenapa mas? Ya. Yang ini main ini apa? Main, main. Main ini berarti artinya dia bersumber ke ISP yang pertama sebenarnya main. Jadi kalau ada Oh, 3 dikasih nama ISP, main ya. ya kalau ada 3 ISP berarti mainnya dia ke ISP yang pertama gitu. Nah, tapi nanti kita kalau udah belajar Smart Connection nanti di sini ada pilihan Eh, oke, oke, oke. mau ke jalur Siap, siap. ISP mana gitu. Nah, jadi itu satu kelemahan dari DHCP client itu kita tidak bisa memilih di sini. Di routing mark-nya dia ibaratnya udah disable. Udah disable tidak Nah, aktif. tapi rata-rata kebanyakan kan pakai yang default itu ya, Mas. Ya, Default route itu ya. kebanyakan pakai default Kebanyakan. route. Betul. Kebanyakan pakai default route. Kalau misalnya Lalu cuma satu ISP bolehlah pakai DHCP client. nah itu jadi hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan supaya kita pakai itu yang default apa yang apa tadi DHCP itu. DHCP client itu Kenapa sampai harus pakai itu? ya biasanya digunakan jika ada subrouter. Jadi misalnya ini Subrouter. mikrotik satu misalnya di sini kan. Nah ini misalnya ada mikrotik utama. Nah nanti di bawahnya nanti ada mikrotik kedua. Sudah Ya sudah terus di tingkat tinggi bawahnya lagi kayaknya nanti kan. ada mikrotik lagi kan. Ya gitu kan. Nah Oh, sudah biasanya tingkat lanjut ya sudah. ya jadi biasanya untuk memudahkan konfigurasi ya udah nanti dari mikrotik kedua ke mikrotik utama aktifkan aja DHCP client gitu kan. Jadi tidak perlu Supaya langsung ya connect aja gitu. supaya bisa langsung connect gitu kan. Tidak perlu nyeting apa-apa gitu kan. Itu aja sih Oh, jadi kebutuhannya. yang di setting yang di utama aja gitu. Ya, jadi yang disetting di Oh iya sini ya di paham, paham, mikrotik paham. utama Iya aja iya. mengaktifkan fungsi DHCP server. Jadi nanti Iya pas iya begitu iya. ada Ya. mikrotik kedua, udah tinggal Tinggal nyolok jalan kabel, aja ya ya. aktifkan, connect. Dan yang ini Iya. mikrotik 3 aktifkan, ya connect seperti itu. Biasa peruntukannya seperti itu untuk DHCP client. Baik, setelah internetnya connect gitu ya, nanti kita masuk dulu ke materi tentang kaitannya dengan DHCP server dulu. Jadi Server. setelah Ya. kemarin kan kita setting di kliennya seperti ini ya. Bentar. Jadi IP-nya kemarin di setting manual sama saya. Yang network 3. 3. Nah ini. Seharusnya kalau kliennya memang banyak, nah ini seharusnya ini diotomatikan saja gitu kan. Jadi mendapatkan DHCP server dari mikrotik. Jadi untuk Ya itu ya. kita harus setting dulu DHCP servernya yang ada di mikrotik. Jadi caranya nanti masuk ke menu IP, kemudian nanti pilih DHCP server. Nah, di sini kita langsung saja di menu DHCP server ini kita setup, pilih DHCP setup. Nah, nanti kita arahkan interface-nya kemana? Mana? Ya, Ya ya. yaitu ke Ether Internet 2 ya. ya, yang mengarah ke LAN. Hah? Ini DHCP servernya yang mengarah ke LAN, karena kita bukan DHCP client mikrotik di sini. Fungsinya DHCP server. Jadi memberikan Maksudnya? IP ke klien. Jadi mikrotik memberikan IP ke klien. Kalau tadi Oh iya iya. pengertian Iya, DHCP sebalik. Iya. client, Iya iya. mikrotik meminta ke Internet atasnya, yang mana? ya Iya ke iya iya. jaringan atasnya. Tapi karena ini kebutuhannya DHCP server, jadi mikrotik Oh, akan berarti klien yang memberikan mana? ke klien yang Iya. mana. Jadi kita pilih di sini Iya, adalah oke. Ether 2 Ether 2. LAN, gitu ya. Kita next. Nah ini networknya yang telah kita setting, kita next saja. Ini gateway-nya, kita next. Nah di sini rentang.
Ini adalah rank rentang IP. IP-nya. Rank IP yang mau dikasih ke klien dari 10.2 sampai 10.254. Ini bebas, kita mau edit, mau tambahkan, atau mau kurangi, bebas. Sementara saya default aja. Jadi jumlah host yang akan dikasih adalah sekitar 254 host. Next. DNS servernya ini karena Mikrotik-nya dijadikan sebagai IP DNS, jadi defaultnya ke sini. Next. Nah, ini list time. List time itu artinya peminjaman dari DHCP server, waktunya berapa lama peminjamannya. Maksudnya waktu? Jadi ketika klien mengakses IP yang dikasih oleh DHCP server, nanti ditentukan oleh server list time-nya mau berapa lama dikasih pinjamnya. Apakah 10 Kasih menit? IP-nya gitu? Ya, mau 10 menit, 15 menit. Misal contoh di sini saya setting 15 menit gitu ya. Nah, berarti 15 menit ganti lagi IP-nya? Nah, selama IP tersebut tidak diambil oleh orang lain, maka dia akan tetap mendapatkan IP itu. Tapi kalau misalnya contoh sebelum 15 menit logout dulu dari jaringan, terus masuk lagi, ternyata IP itu sudah diambil oleh orang lain, berarti nanti dikasih IP yang baru gitu. Oleh itu list time-nya. Ya, itu istilahnya list time. Jadi kita bisa atur di sini berapa, tapi standarnya memang 10 sampai 15. Oke, nah ini DHCP servernya sudah aktif ya. Kita lihat lagi di sini mana tadi Windows R. Nah, di sini statusnya. Nah, ini belum dapat IP, berarti kita harus lakukan disable dulu. Disable, kita enable lagi, enable. Biar mendapatkan IP dasar. Nah, ini sudah dapat IP-nya, kita lihat statusnya. Nah, jadi dapat IP-nya di sini 192.168.10.254 dari Mikrotik. Oh, bisa berbeda ini Mas ya? Bisa berbeda networknya ya? Misalnya gateway-nya bisa 1.1 tapi networknya bisa 10.1 bisa ya? Kebetulan karena di komputer saya ini kan double. Jadi ada dua koneksi kan di sini. Kalau kita lihat, nah ini. Yang ini ke IndiHome. Jadi ada dua, di satu komputer saya ada dua Ethernet card. Ada dua Ethernet card. Jadi yang satu nyolok ke modem, yang satu nyolok ke Mikrotik. Jadi nanti kebaca oleh sistem di Windows-nya seperti ini. Yang 10.1 ini Mikrotik. Ini Mikrotik ya? Oh, nah, berarti harus sama. Ya. Yang 10.1 ini Mikrotik. Kalau yang 1.1 ini dia dari di atasnya, dari modem. Kalau acuannya saya tetap ke gateway Mikrotik ini. IP address. Nah, di sini. Ya, itu kan. Iya, betul. Oke. Saya kira di sini 1.1 yang 10.1 ini 1.1, lalu IP rentang di klien itu dirubah lagi. Padahal nggak bisa kan? Harus sama kan? Ya, harus sama. Ya. Tetap kalau gateway-nya 10.1 berarti nanti dapat ke kliennya adalah 10. Sama juga 10 sekian-sekian. Ya, 10 sekian. Betul, seperti itu. Ya. Nah, kita juga bisa ngecek di Mikrotik-nya, mengetahui bahwa ada DHCP yang masuk. Caranya masuk ke menu IP DHCP server. Nanti di sini ada menu lisis. Nah, di sini. Jadi menu lisis ini adalah menu untuk memonitoring siapa saja klien yang ada di jaringan kita. Seperti ini. Masuk, ya. Gitu. Nah, jadi itu fungsi daripada DHCP klien. Ya, server. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi tentang bandwidth management. Tapi sebelum masuk ke bandwidth management, ini saya dulu Mas, saya saya mute dulu, ada ini di sininya ada azan. Jadi biar nggak ke ini kerekam. Iya. Itu nggak apa-apa aja Mas, nggak apa-apa. Nggak terlalu ini.
Wifi apa? Yang ngantuk. Sudah turun. Ya. Dia bisa diam. Diam tapi bisa diam itu juga. Musik ada game jadi kan HP-nya cenderung masih gaya. Oke, jadi materinya ini Mas, kita mulai dari pengenalan bandwidth management ya. Jadi yang dimaksud dengan bandwidth management itu apa sih? Jadi sebenarnya secara umum ya, bandwidth management itu adalah lebar kita dari kuota internet gitu ya, atau lebar datanya gitu, seperti itu. Nah, kita lihat juga di sini bagaimana implementasinya di dalam kasus ini. Nah, ini kita akan melimit jaringan berdasarkan per divisi. Jadi nanti. Oke. Nah, di sini. Nah, jadi bandwidth itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Jadi intinya semakin besar bandwidth yang kita sewa, maka jaringan pun akan semakin stabil seperti itu. Nah, tentunya di dalam mekanisme bandwidth management perlu yang namanya ada pengaturan, makanya disebut dengan limiter bandwidth atau pengaturan bandwidthnya. Nah, salah satu teknik yang digunakan adalah menggunakan ini, simple queue. Jadi simple queue itu adalah metode yang paling sering banyak dipakai atau digunakan. Di dalam simple queue nanti kita mengenal dua istilah, ada nilai CIR dan nilai MIR. Nilai CIR itu artinya adalah nilai klien mendapatkan bandwidth terkecil dari satu layanan bandwidth management. Sedangkan MIR adalah nilai maksimal daripada bandwidth itu sendiri. Nah, contoh sederhana seperti ini. Kalau kita punya bandwidth 20 mega, nanti akan dibagi ke 20 klien. Maka yang menjadi nilai CIR-nya adalah 1 mega dengan rumus 20 mega nanti dibagi 20 klien. Nah, itu nilai terkecilnya. Jadi satu klien itu akan mendapatkan bandwidth-nya sebesar 1 mega. Itu disebut nilai CIR-nya, nilai minimal. Sedangkan nilai MIR-nya adalah dia akan mendapatkan bandwidth up to maksimal, yaitu ke 20 mega. Nah, jadi dari pengertian di sini bisa disimpulkan, kalau kita akan melimit salah satu user, berarti kita limitnya adalah nilai CIR-nya. Atau kita limit nilai terkecilnya, seperti itu. Jadi contoh di departemen supaya semuanya berjalan stabil, berarti klien-klien tertentu saja yang jarang menggunakan internet jangan dikasih bandwidth yang besar. Jadi dikasih aja bandwidth yang kecil, seperti itu. Oke, prakteknya seperti ini. Jadi skenario yang pertama, seperti tadi, total bandwidth yang digunakan sebesar 20 mega akan dibagi rata dengan sistem up to ke semua user dengan nilai MIR-nya 20 mega.
dan nilai CIR-nya 20 user. Kemudian atur juga pengaturan waktu berdasarkan kebutuhannya atau bandwidth yang diterapkannya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya coba speed test dulu ya. Terjadi gempa bumi. Terima kasih. Jadi mengetahui besar bandwidth itu kita menggunakan layanan speed test. Jadi bandwidth yang di saya ini sebesar 20 mega. Saya berlangganan di tempat saya ini 20 mega. Nah, nanti akan kita share ke beberapa user dengan sistemnya up to dengan metode simple view. Nah, di sini terlihat nilai untuk downloadnya yang kosong sekitar 17 mega. Sedangkan untuk uploadnya itu sekitar 3 mega. Jadi nilai upload itu biasanya seperempat, Mas. Seperempat daripada nilai download. Kecuali kalau layanan yang dedicated seperti Astinet, biasanya 1:1. Jadi nilai uploadnya 20, atau nilai downloadnya pasti 20 juga biasanya. Kita langsung praktek aja bagaimana di Mikrotik cara settingnya. Nah, kita masuk ke menu queue. Nah, di menu queue itu nanti kita pilih di sini simple. Simple queue kita tambahkan. Nah, di sini kita beri nama ya. Kita pertama beri nama dulu ininya. Total. Sebutnya total bandwidth-nya. Total bandwidth-nya berapa? Kemudian di sini targetnya tidak usah diisi. Artinya masuk ke semua network. Nah, ini maksimalnya kita isi di sini 20 mega untuk download. Nah, ini 20 mega untuk download. Kemudian untuk uploadnya tadi sekitar 5 mega seperempatnya. Sudah, apply aja. Oke. Nah, jadi ini untuk parent-nya, parent paling utamanya. Kita dibiasakan bikin parent utama, yaitu total bandwidth. Nah, kemudian nanti kita baru bikin untuk per kliennya. Jadi contoh misalnya di sini saya bikin untuk bagian keuangan, gitu ya. Nah, ini target address-nya berapa? Ini kita harus isi IP-nya. IP pada alamat komputernya. Jadi target di sini bisa kita isi dengan IP, atau bisa juga kita bisa isi dengan interface-nya langsung. Seperti ini, bisa juga. Ya, jadi kalau kita isi berdasarkan interface, berarti semua klien yang masuk ke interface Ether 2 LAN ini akan mendapatkan bandwidth yang telah kita tentukan. Bagusnya sebenarnya di sini per IP, karena saya sudah menyebutkan di sini bagian keuangan. Ya. Nah, contoh ini IP-nya 10.254. Nah, ininya maksimalnya saya kasih misalnya 5 mega. Untuk ininya 5 mega. Nah, penulisannya pakai M mega. Ininya saya kasih 2 mega gitu. Kemudian selanjutnya settingan yang lainnya yang default aja, cuman yang di menu advance nanti kita arahkan ke menu parent-nya di sini. Nah, di sini ada parent-nya, total bandwidth. Nah, jadi kelihatan di sini di bawahnya. Jadi bagian keuangan itu ada di bawah total bandwidth. Dapat bandwidth-nya adalah 2 mega untuk upload, 5 mega untuk download. Oke, satu lagi ya. Satu lagi misalnya kita tambahkan untuk bagian ada bagian ini, misalnya bagian bendahara. Bendahara sama keuangan sama aja ya. Ya, nggak apa-apa, contoh aja. Ya. Ini IP-nya 192.168.1.253.
Nah, yang bagian HED ini maksimal limitnya dia up to ke 20 mega. Gitu. Ini 5 mega. Parentnya kita atur juga adalah Total ya. total. Nah, kita cek apakah sudah settingannya sudah betul atau belum menggunakan teknik seperti ini. Kita cek dulu di sini supaya ke layar ini mendapatkan bandwidthnya 5 mega. Kebetulan komputer saya di sini udah mendapatkan IP 10254 dari Ikrotik. IP config. Nah, ini 10254. Oke, kita cek dulu ya. Dites lagi. Oh, jangan lupa yang ini saya matikan dulu. Oh, yang satunya. Ya, satunya dulu biar real. Ya. Nah, ini saya matikan dulu biar real. Oke, nah ini baru kita tes lagi. Mulai. Nah, di sini saya sudah mendapatkan bandwidth adalah 5 mega. Nah, ini udah ke limit bandwidthnya. Oke, kalau kita lihat lagi di sini, di sini nyala merah. Nah, ini nilai uploadnya dapat 2 mega. Jadi ditunjukkan dengan besaran bandwidthnya nanti terlihat. Nah, ini. Jadi total untuk downloadnya 4 mega, untuk uploadnya dia lebih dari 3 mega. Ya, kalau misalnya total yang bandwidth yang keseluruhan turun misalnya. Oh iya, turun ya, betul. Nah, misalnya turun nih, misalnya maksimalnya 5. Ternyata turun jadi 2 misalnya. Ya. Nah, sedangkan yang di per IP ini sudah di setting downloadnya 5 misalnya. Ya. Berarti nggak mungkin lagi sampai 5 kan? Karena yang totalnya kan sudah turun. Betul. Jadi dia tetap Ikrotik nanti akan mengikuti ke nilai parent utamanya di sini. Parent utamanya. Ya, tetap bandwidth. Jadi nanti di speed test pun akan mengikuti ke parent utama, yaitu yang turun tadi 2 mega seperti itu. Nah, hanya kalau misalnya kasusnya begini, Mas. Jadi kalau misalnya di sini bandwidthnya 2 mega, kemudian kita setting di sini lebih gitu ya. Nah, di sini memang lebih. tidak berpengaruh sih ke ini mah, hanya nantinya ya terjadi kurang ini aja, kurang sesuai ya antara parent sama yang jadi acuan utamanya gitu. Jadi disarankan nanti kalau memang realnya dipastikan turunnya sampai berapa gitu, sampai berapa mega. Nah, di sini nanti kita bikin aja di sini nilai terkecilnya. Nah, di menu advance, ini di limit add. Nah, di sini kita harus tentukan nilai paling kecil. Setiap user akan mendapatkan jatah bandwidth gitu. Jadi misalnya contoh ini paling kecilnya adalah 512 gitu ya. Nah, ini paling terkecil. Jadi ketika misalnya bandwidthnya turun 2 mega, kalau kita set di sini 512, nanti otomatis semua klien yang telah kita setting di sini pasti dia akan ngacu ke sini. Kalau tidak sama sekali mendapatkan bandwidth gitu. Jadi anggap 2 mega dipakai rame-rame gitu. Iya gitu maksudnya. Jadi dia nggak akan lewat dari 512 ini ya? Gitu. Nggak akan kurang sebenarnya, bukan nggak akan lewat. Kalau lewat sebenarnya bisa lebih dari 512 bisa selama alokasi bandwidth yang di utama masih ada gitu ya. Masih ada. Tapi kalau misalnya alokasi utamanya sudah turun terus sampai misalnya lewat dari target
download minimal ini misalnya 512 Oh, dari ini. download minimal ya, tetap kalau Iya, seperti iya. itu tetap balik lagi ke prinsip yang tadi. Jadi mikrotik akan mengikuti ke parent utamanya, ke sumbernya. Nah, kalau gini Mas, misalnya nih, yang total bandwidth-nya misalnya 4 nih, Ya, total. ya, Totalnya 4. Bagian keuangan itu misalnya 2, maksimalnya 2. ya, Maksimal ya? Ya. ya maksimal 2. Maksimal 2. Bagian HRD 2. Ya. Nah, itu apakah itu dibagi rata, mikrotik membagi rata 2-2 atau gimana? Kalau misalnya yang total bandwidth-nya turun jadi 2 lagi, Mm-mm. gimana? Oh ya, jadi selama pertama gini, selama bandwidth totalnya 4, dia mekanismenya akan dibagi Bagi rata. rata ya, selama asumsinya selama itu nilainya 4. Jadi nanti HRD 2, keuangan 2 gitu kan. Ya, Berjalan. kalau misalnya gini, kalau misalnya total bandwidth-nya kita set di situ 4. Ya, Ya. Nah, ternyata keadaan realnya kita nggak tahu nih, lagi down mungkin ya, internetnya. betul, betul. Down. Setelah kita cek di komputer ternyata dia turun jadi 2 misalnya. Ya, betul. Nah, 2. Sedangkan yang di QW ini bagian keuangan kita tulis 2, sedangkan HRD 2. Ya. Nah, itu internet yang 2 mega yang real tadi itu pembagiannya per bagian ini gimana? Jadi 1 Mas nantinya. Oh, 1. Nanti, ya, jadi nanti yang ini Masing-masing nggak akan 1. ngaruh. Ya, jadi yang ini 2, Oh, nggak akan ngaruh. yang 2 di setting ini nanti nggak ngaruh. Tetap yang akan ngikutin Oh, ke sininya gitu. oh saya kira gini, dia yang 2 ini yang bagian keuangan dapat 2, yang di bawah nggak dapat lagi gitu. Oh enggak, kalau sistemnya nanti Enggak per kan ini kan istilahnya bandwidth berdasarkan HTB, hierarki gitu ya. Jadi dia akan membagi sesuai dengan berapa gitu yang di-share-kan seperti itu. Jadi nanti tetap aja user yang dilimitasi tetap dapat bandwidth. Jadi jatahnya tidak dialokasikan semuanya ke user tertentu, enggak gitu. Oh, enggak, tetap dibagi rata aja semua. Tetap dibagi rata. Jadi klien akan mendapatkan jatah bandwidth sesuai dengan settingan. Beda dengan kalau tidak menggunakan mikrotik, artinya misalnya menggunakan wireless biasa, wireless biasa. access point biasa. Betul. Jadi sistemnya ya nanti siapa yang masuk duluan dia nyedot duluan. Betul. Nah, itu prinsipnya itu. Tapi kalau di mikrotik tidak. Jadi klien tertentu akan mendapatkan jatah sesuai dengan yang telah di setting atau ditentukan. Seperti itu. Maksimalnya segitu ya, jadi ya nggak lebih lagi ya. Ya. Nah, jadi yang paling utama di teknik yang simple queue itu pastikan membuat ini total bandwidth ya. Total bandwidth-nya. Karena keuntungannya apa dengan membuat hierarki parent utama, nanti kita bisa mengatur priority. Nah, ini ada kaitan dengan prioritas. Jadi misalnya contoh bagian keuangan bandwidth-nya diprioritaskan dibandingkan HRD. Artinya meskipun di sini sama-sama 2 mega, tapi kalau nilai priority-nya kita setting di bagian advance, nah di sini misalnya priority-nya ini kita setting untuk keuangan 1. 1 itu maksudnya 1 apa, Mas? 1 itu nilai daripada priority-nya dari 1 sampai 8. Jadi 1 itu prioritas utama. Jadi kalau ada 9 nggak ada ya? 9 enggak. Jadi kita nilainya 1 sampai 8 untuk pembacaan di mikrotiknya. Nah, jadi nilai tertinggi dia prioritas utama 1. Terus turun 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini nilainya prioritas 1. Dan yang bagian HRD ini nilai prioritinya 3 misalnya contoh. Nah, nanti bandwidth-nya akan diutamakan dulu yang ini. Meskipun sama-sama 2 mega, tapi sama mikrotik, mana yang nilai prioritinya lebih tinggi gitu. Ah, itu kayak kasus yang tadi saya bilang tadi, Ya. Itu kayak tadi kita sudah set total bandwidth-nya 4 ya. Ya. Ternyata keadaan realnya kita nggak tahu sudah turun jadi 2 mega. Betul. Ya. Berarti keuangan ini yang dapat 2 mega duluan ya? Ya. Keuangan dulu pertama 2 mega dulu gitu ya. Tapi dalam artian bagian HRD pasti mendapat bandwidth gitu kan.
Saya kira nggak dapat. hanya saja dia lebih ini ya, porsi bandwidthnya lebih kecil gitu kan dibandingkan dengan keuangan gitu. Walaupun ada ini ya Mas, ada apa tadi? Limit ad tadi itu yang target minimal tadi itu. Oh ya, yang ini, yang limit ad di sini. Ya itu ya, iya. Ya, tetap. Walaupun ada itu juga. Tetap. Jadi kalau sudah di set priority-nya, jadi Mikrotik akan menemukan atau mencari nilai priority dulu yang tinggi yang mana gitu. Iya. Kalau nilai priority-nya sama, misalnya yang tadi 88 berarti sama gitu kan. Tapi kalau priority-nya satu tinggi ya diprioritaskan ke nilai priority yang lebih tinggi. Iya. Nah, itu manfaat kita membuat karet. Jadi kita bisa menentukan priority. Oke, bagian berikutnya di sini skenario yang kedua. Nah, ini kita menggunakan marking. Nah, kita sudah belajar marking, paket marking kaitan dengan Mangle. Saya kawin sudah jabat ya. Jadi, menandai rank address per divisi, di mana total bandwidth yang digunakan sama sebesar 20 MB dan jaringan indikator jumlah pemakai internet berjumlah 20 orang bagi ketiga divisi, yaitu divisi marketing, staff, dan manajer. Di mana alokasi bandwidth untuk manajer mendapat prioritas lebih utama, yaitu sebesar 20 MB. Nilai CIR-nya 5 MB, sedangkan divisi yang lainnya nilai CIR-nya adalah 1 MB. Nah, jadi ini kasus di sini artinya memprioritaskan divisi manajer artinya lebih besar nilai bandwidth-nya. Nah, tapi ini menggunakan teknik marking, gitu kan, paket marking. Jadi kita sekarang belajar sedikit, loncat dulu materinya ke istilahnya bandwidth with paket mark. Ini tujuannya paket mark ini untuk menandai jalur siapa gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi dari rank address berapa ke berapa itu untuk punya siapa. Contoh kasus begini. Tadi kan ada 3 divisi ya. Contoh, tadi ada 3 divisi. 1 marketing. Nah, marketing ini IP-nya contoh misalnya IP-nya adalah 192.168.10.10 sampai 192.168.10.20. Nah, ini rank IP-nya. Jadi asumsinya marketing ada 10 orang. Kemudian ada staff. Staff rank IP-nya 192.168.10.30 sampai 192.168.10.40. Dan yang ketiga adalah manajer. Ini manajer ranknya 192.168.10.40 sampai 192.168.10.45. 41 lah. Nah, nanti ini masing-masing divisi ini nilai bandwidth-nya beda-beda. Jadi misalnya yang ini marketing cuma dapat 3 mega contohnya gitu. Kemudian yang ini dapatnya adalah staff 2 mega. Nah, yang ini baru dapatnya adalah contoh aja ini 10 mega. Jadi IP yang masuk ke rank ini itu akan dapat IP-nya segini. IP yang masuk ke rank ini nanti akan dapat IP-nya 10. Nah, ini di Simple Queue kita harus menggunakan paket mark kalau mau ada kasus seperti ini. Kalau kenyataan di lapangannya misalnya memang tidak ada kasus seperti ini, sebenarnya tidak perlu pakai paket mark, tapi ini biasanya kalau ada kasus seperti itu. Nah, makanya otomatis di sini, nah di Mikrotiknya kita harus tandain dulu di sini. Ada di menu address list. Jadi kita masuk dulu ke menu IP, firewall. Nah, di sini ada address list. Jadi address list itu artinya pengelompokan
IP berdasarkan kategori tertentu. Jadi contoh, misalnya saya bikin tadi untuk marketing. Ini saya bikin untuk marketing, ini IP-nya 192.168.10. Copy aja dari sini. Saya copy aja. Oke, masukin. Oke, saya tambahin lagi untuk staff. Ini saya copy. Saya nggak pernah, saya cuti tinggal pulang ke Jakarta saja, ibu tinggal Jakarta saja. Hah? Jadi kalau cuti kayak cuti Kurang Jakarta boleh. 192 168. Eh? 192.168.10.30 ya. Sampai. Nggak boleh ada spasi. Nggak boleh spasi. Ya. Jadi mikrotik itu memang dia sensitif juga. Karena dibuatnya oleh Linux. Iya. Ini adalah manajer. Nah, jadi kita sudah punya kelompok IP-nya seperti ini. Nah, nanti nama-nama ini kita lakukan marking atau penandaan. Jadi disebutnya marking atau menandai gitu ya. Lewat apa? Lewat fungsi yang namanya ada yang disebut dengan di sini kita mengenal yang namanya mangle. Nah, jadi di mikrotik itu materi mangle itu sangat sering terpakai untuk menandai traffic baik masuk atau keluar. Nah, mangle yang akan kita gunakan ini menggunakan satu, ini map connection. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua baru menggunakan map paket. Nanti saya jelaskan. Map connection itu maksudnya apa? Kita bikin dulu aja contoh sederhananya seperti ini. Nah, jadi saya masuk dulu ke IP firewall. Ini di sini ada mangle. Nah, jadi kalau tadi kita address list, di sini kita mangle. Nah, kita tambahkan atau kita buat mangle untuk yang pertama kali, yaitu mangle MAC connection. Jadi MAC connection itu menandai awal paket. Jadi setiap kita akan membuat mangle MAC paket di sini, jangan dilewati. Jadi harus ada mangle untuk MAC connection-nya dulu, gitu ya. Kalau tanpa MAC connection nanti paketnya nggak jalan. Jadi ini aturan bakunya seperti ini. Jadi ketika kita membuat mangle MAC paket, menandai paket yang masuk maupun keluar, kita harus bikin dulu MAC connection. Jadi di sini tadi udah kita tambahkan. Nah, chain-nya di sini nanti kita pilih, di sini ada forward, ada input, output, post routing, nanti ada fungsi-fungsinya sendiri. Tapi untuk yang paling general itu nanti kita pilih adalah free routing. Jadi free routing itu menandai paket yang masuk ke router maupun paket yang keluar. Jadi keluar masuk ditandain. Itu makanya disebutnya free routing. Nah, ini chain-nya kita satunya pilih. post routing. Post routing yang post. Kalau post routing itu dia menandai paket yang keluar saja. Yang Keluar meninggalkan aja. ya, yang meninggalkan router gitu kan. Nah, kalau yang free routing yang masuk maupun yang keluar dia tandain. Kalau forward ini menandai paket yang bukan menandai paket, meneruskan paket yang masuk ke router terus akan diteruskan ke IP tertentu. ke LAN tertentu misalnya. Nah, itu disebutnya forward. Kalau input artinya dia menandai chain yang masuk ke router saja. Yang masuk ke router. Kalau output yang sama dengan post routing sih. Output juga itu menandai paket yang keluar. Nah, yang paling general nanti kita pilihnya di sini. Kita pilihnya free routing. Jadi menandai paket input, paket keluar. Oke, itu satu, kita chain-nya kita pilih free routing. Kemudian nanti di sini
karena tadi kita sudah menandai ininya apa penamaannya, nanti kita langsung saja masuk ke menu advance. Nah, kita pilih di sini source address list. Jadi IP mana sumbernya? Misalnya sumbernya IP yang marketing. Nah, jadi ini sumbernya adalah IP-nya marketing. Jadi nanti akan dilimit berdasarkan source address ini trafficnya. Jadi kalau yang lain nggak perlu diisi. Ya, ada source address di sini juga di general. Kalau source address di sini artinya menandai cuma satu IP. Jadi kalau kita klik seperti ini. Nah, jadi cuma seperti ini penulisannya. Jadi source address di sini berfungsi kalau menandai cuma satu IP. Gitu. Atau bisa juga sih pakai seperti tadi. Bedanya sama yang tadi apa, Mas? Nah, jadi bedanya kalau yang tadi ini kita bisa menandai kelompok source address list di sini. Jadi kita udah lebih simpel karena ini cukup disebutnya juga list kan. Jadi daftar IP yang ada di source address. Jadi artinya ada di list di address list di sini. Jadi kita cukup manggil namanya saja tanpa repot menuliskan lagi IP-nya gitu. Padahal bisa lewat sini juga. Bisa, sebenarnya lewat sini juga bisa gitu kan. Jadi ada dua cara. Mau lewat sini atau lewat yang di sini. Tapi karena Tadi, saya ya. sudah bikin Buat address listnya. address listnya, berarti kan saya nggak perlu lagi lewat sini. Jadi Ya, ini supaya gampang dilewati aja gitu kan. Kecuali kalau saya belum bikin. Kalau saya belum bikin, baru saya bikin di sini gitu. Saya lewati aja di sini. Saya pilih yang ke sini. Nah, ini jadi marketing ini adalah yang address list yang tadi yang di sini. Nah, ini. Gitu. Ya. Oke, nah kemudian udah itu aja parameter yang perlu diisi ini. Kemudian nanti masuk ke menu action ya. Actionnya kita pilih mark connection. Mark connection. Ya, ditandai. menandai awal paket artinya mark connection itu. Nah, ini kita kasih nama misalnya marketing. Bebas sih kalau namanya bebas saja. Oke, kemudian nanti ini biasanya harus di checklist, artinya akan dibaca rule ini nanti akan dibaca lagi oleh rule yang di bawahnya. Jadi ini harus di checklist. Akan dibaca selanjutnya. Nah, ini rule 1 udah jadi ya. Oke. Kita bikin rule untuk mark paketnya. Jadi ini mark connection udah jadi, ini bikin untuk mark paket. Kita tambahkan lagi di sini. Nah, caranya masih sama, free routing. Kemudian kita cari menu connection mark. Nah, di sini ada menu connection mark. Kita panggil mark connection yang telah kita buat di sini. Ini marketing yang ini yang tadi marketing dibuat. yang ini. Yang, yang itu ya. Mark connection. Ya. Jadi marketing di sini bukan address list, bukan. Tapi bukan, ini adalah connection mark. Karena mark, di judulnya mark, connection mark kan. Ya. Ini juga connection mark gitu kan. Nah, gitu. Nah, di sini kita pilihnya adalah mark paket. Mark paket. Ya, mark paket. Nah, ini kasih nama adalah marketing lagi. Nah, bedanya di sini ini jangan di checklist karena rule ini sudah berhenti sampai tidak, maksudnya rule mark paket tidak dibaca lagi di indeks baris ini gitu kan. Jadi ini nggak usah di checklist lagi, tapi di unchecklist saja. Sama ini dia. Nah, jadi perbedaannya antara mark paket sama mark connection bisa dilihat dari sisi warna. Kalau mark connection biasanya biru ininya tandanya, kalau mark paket ini warnanya adalah merah. Kita kasih komen dulu, ini traffic marketing dan gitu ya, biar ada kelihatan. Nah, di sini. Nah, ciri daripada trafficnya berjalan atau tidak nanti di sini di counternya harus jalan. Nah, kenapa counternya belum jalan? Karena tidak ada IP yang masuk ke sini. Jadi di klien tidak ada, ya di address listnya tidak ada IP. Nah, di sini kan ini marketing kan IP-nya ini. Iya.
Nah, tidak ada IP yang tertandain. Saya masukin aja dulu. yang Nih, saya komputer saya ini laptop biar kelihatan trafficnya saya bikin lagi di sini marketing. Nah, saya IP-nya saya masukin ke grupnya marketing. Karena IP komputer saya IP-nya segini. Nah, jadi sama-sama marketing tapi IP-nya aja yang bisa dua kayak gitu Mas ya? bisa. Jadi kalau address list itu parameternya bukan berdasarkan name-nya di sini, bukan. Jadi uniknya itu berdasarkan address-nya. Jadi di sini di name-nya memang mengikuti ke nama address list-nya apa, tapi nanti yang membedakan itu dia di sisi address-nya kemana gitu. Tapi nanti ketika grupnya dipilih sama. di ya grupnya marketing, tapi pada saat dipilih di Mangle itu di connection mark tadi, Nah, dipilih di Mangle, Maxon ya. Mark nanti kan berdasarkan nama. Nama itu grupnya. Ya, Ini. berdasarkan grup ya di sini. Ini. Apakah di sini satu aja atau dua marketingnya di sini Satu. tulis? Satu Ya. ya. Tapi dia sudah mewakili dua yang tadi ya. Betul. Nah, di sini kan pilihannya juga gitu. cuma satu aja. Iya. Nah. Gitu ya. Nah, contohnya di sini ada traffic yang masuk. Udah counternya udah jalan. Iya. Nah, karena komputer saya IP-nya di sini 254. Dia sudah paket datanya sudah terlewati. Nah, oke, lanjutkan ke Mangle yang berikutnya ya ini. Jadi ini untuk traffic marketing. Nah, saya bikin lagi misalnya untuk traffic yang manager. Nah, berarti saya bikin lagi rule satu lagi, chain-nya pre-routing, masuk ke advance, kita pilih di sini manager. Nah, gitu. Action-nya adalah mark connection, kasih nama di sini adalah manager. Oke, kemudian saya tambahkan lagi di sini chain-nya pre-routing, connection mark-nya adalah ke manager. Kemudian action-nya saya pilih mark paket, saya kasih nama manager. Ini di unchecklist. Nah, ininya kasih nama traffic manager. Nah, berarti ada tiga Mangle, manager, marketing, satu lagi staff. Ya, saya bikin lagi untuk staff. Pre-routing advance-nya adalah masuk ke menu staff. Oke, action-nya adalah mark connection. Saya kasih nama staff. Kemudian saya tambahkan lagi di sini pre-routing connection mark-nya adalah ke staff. Action-nya adalah mark paket. Ini adalah staff. Mark paket. Nah, ini jadi Mangle di sini kita bisa atur juga. Kalau misalnya ini udah ini kan supaya lebih rapi, ini mark connection ini yang mana? Ini misalnya manager, berarti ini ke atasin. Atau bisa juga ini dikasih rename, di komen ini kasih untuk staff. Nah, ini berarti yang ini di ke atasin. Atau ininya sudah kita atur. Berdasarkan indeks. Nah, ini marketing, ini manager, nah ini staff. Nah, jadi kita bisa berdasarkan indeksnya bisa kita atur. Jadi urutan Mangle-nya nanti berdasarkan indeks pembacaannya, trafficnya. Tapi yang jelas kita fokusnya tadi ke yang ini. Nah, ini kan menandakan ini udah jalan. Nah, berarti kalau sudah dibuat seperti ini, kita langsung bisa langkah selanjutnya bisa langsung melimit di bandwidth manajemennya di sini. Kembali lagi ke menu queue. Nah, ini
Nah, misalnya saya bikin aja di sini kan, tambahkan, Manager ya, manager. misalnya manager, target address-nya nanti kita isi dengan, nah di sini kita nggak usah diisi apa-apa, karena nanti kita menggunakan MAC paket, kita langsung aja isi dengan bandwidth-nya. Nah, bandwidth-nya untuk upload-nya 4 mega, untuk download-nya adalah 10 mega. Berapa? Nah, di advance-nya baru kita pilih di sini paket MAC-nya. Tapi yang Nah, ini paket MAC-nya lah kita pilih. sama Nah, itu manfaatnya itu. Jadi di Simple Key itu ada yang namanya paket MAC untuk memilih traffic mana yang akan kita filter. sampaikan paham begitu. Parent-nya ke total bandwidth sama. Oke, jadi manajer sudah ada, tambahkan lagi untuk marketing. Ini ada sana tuh. Bandwidth-nya ini 1 mega. Nah, ini adalah mega. Advance-nya jangan lupa paket MAC-nya dipilih ke marketing. Kalau di sana sekolah masing-masing sekolah. Parent-nya adalah ke Gue nggak ada sekolah masing-masing. total bandwidth. Ajar tuh. UN tertinggi lah segala macam itu. Apalagi waktu jam-jam masuk ke RSD Oke. itu kan. Kalau urusan dari internasional itu. Nah, kita tes dulu ya. Kalau satu kasih Jadi kita menentukan betul nggak bahwa marketing itu dapat bandwidth-nya 4 mega. Ya, berarti kita harus lakukan tes dulu, speed test di sini. Kita mulai lagi. Kebetulan kan komputer saya sudah masuk ke grupnya marketing di sini. Ya. Nah, di sini sudah masuk. Bentar. Oh, dia masuk di keuangan. Ini karena ada IP yang Iya. double gitu kan. Jadi di sini harus edit, ya nggak boleh ada. Jadi ini misalnya harusnya udah masuk sih ke sini. Nah, ini Mas. Saya kan udah berada di jalurnya marketing kan. Berarti jumlah bandwidth 4 mega marketing itu dia bagi sama rata klien-klien yang ada di situ ya, di address yang tadi. Betul. Ya. Jadi 4 mega ini dibagi ke grupnya marketing. Kalau di marketingnya nanti ada 5 orang, nanti tinggal dibagi aja. 4 dibagi 5 berarti sekitar 900. Iya. Ya, 900 kilobyte. Iya, Per, apa. Nah, makanya kalau sudah dibuat seperti itu di sini wajib kita tentukan ininya. Supir ada berapa? Limit app-nya. Supir ada berapa? Jadi limit app-nya itu Oh, iya. kasih misalnya nilai terkecilnya. Jadi tadi 4 Itu supir kalkulator lah, 4 mega. Supir ada berapa tanya Bang? Supir 1. Hanya 4 mega dibagi. Princess ya, princess. Nah, ini lah, kasarnya lah 4.000 lah. 4.000 dibagi, misalnya ada berapa orang? Misalnya ada 5 ya. Nah, berarti kan dia dapat nilai terkecilnya itu 800. Berarti kita isikan di sini limit add-nya itu adalah 800. Jika asumsinya semuanya grup marketing ini pakai internet. Jadi nanti nilai terkecilnya akan lari ke sini. 800K. Tapi selama marketingnya nanti yang pakainya cuma 1, yang lain tidak pakai internet, berarti dia akan Berarti dapat 4 mega. Betul. 4 mega. Betul, akan dapat 4 mega ke nilai up to di sini. Nah, sekarang lagi Mas, yang bagian keuangan itu target IP-nya itu apakah bisa ditulis rentang di situ? Di sini kalau untuk yang target address di sini, ini bisa langsung. Jadi sampai gitu ya. Ya. Bentar. 10.25. Oh iya, nggak bisa di sini Mas. Jadi di sini itu aturannya kalau untuk target di sini hanya IP, Satu-satu ya? IP atau interface di sini.
Jadi kalau mau pakai rentang harus menggunakan fungsi Paket yang tadi ya. ya, betul. Gitu. Berarti memang ada bedanya gitu. Ya, ada bedanya betul. Saya kira tadi bisa. Jadi nggak Kalau bisa. bisa berarti nggak bisa. Betul. Berarti kalau mau kita mau bikin pakai rentang kayak gitu ya berarti pakai paket mart yang tadi ya. Betul. Jadi pakai mat yang tadi dengan alurnya pertama kita definisikan dulu di address list di sini. Iya, address-nya siapa Pertama gitu kan. bikin dulu address-nya, rentang nilainya, kedua baru ke Mangle. Ke bikin setiap Mangle-nya kita bikin. Dan yang terakhir baru kita masuk ke menu. Berarti bisa kita matikan di situ juga ya Mas ya. Kalau misalnya kita matikan di Mangle tadi. Oh di sini di Mangle ini di firewall. Iya. Di disable gitu ya Mangle-nya. Ya, di disable. Apa yang terjadi gitu? Ya yang terjadi queue-nya nggak akan jalan. Jadi dia akan bypass. Bypass ke nilai yang tidak didefinisikan. Berarti loss. Di contoh misalnya ini saya Mangle-nya ini ya, contoh yang marketing ya. Iya. Yang marketing ini misalnya saya disable dulu. Nah, nanti ketika klien di sini di queue-nya ini akan mengakses bandwidth, berarti nilai 4 mega ini udah tidak berlaku lagi. Berarti daftar klien di marketing ini masih bisa connect internet ya? Masih bisa connect internet. Ya, hanya tapi aturannya nggak berlaku lagi. Ya, hanya bandwidth-nya dia akan loss. Tidak menggunakan 4 mega, tapi biasanya up to ke 20. Nah, seperti ini. Jadi artinya seolah-olah yang grup marketing itu di loss gitu, nggak pakai bandwidth management. Iya. Nah, di sini maksudnya nggak ngepek apa-apa karena paket MAC yang tadi yang ada di sini dia diputus. Gitu. Nah, kecuali kalau dinyalain lagi itu baru connect. Oke, itu ada pertanyaan dulu Mas dari skenario yang kedua tentang bandwidth management menggunakan marking ya. Sementara sudah paham. Oke, siap. Nah, ini jadi hasil akhirnya seperti ini. Ya udah ada berdasarkan per divisi. Ini outputnya seperti ini. Ini sama. Nah, nanti juga per divisinya bisa dibagi-bagi lagi. Jadi tadi marketing mau dilimit lagi per PC boleh. Jadi nanti ada 3 level. Ininya ada priority-nya ada 3 level. Ini yang utama masuk ke divisi yang kedua. Nah, di divisi baru di breakdown lagi ke tiap divisi boleh gitu kan. Kayak gitu. Caranya berarti kalau kayak gini berarti bisa per PC berarti ya. Bisa per PC kalau kebutuhannya. Ya contohnya seperti tadi, ini kan marketing mau di breakdown lagi. Itu grup aja. Iya, itu kan grup. Nah, nanti tinggal ini aja PC 1. Iya, bisa 1 gitu. Marketing. Nah, nanti jangan lupa di sini kita tentukan misalnya bandwidth-nya 1M misalnya. Ini 512K. Nah, jangan lupa di menu ininya kita pilihnya parent-nya ke marketing ya. Oh iya, oke. IP-nya belum. Oh iya, IP-nya harus ditentukan. Jadi PC marketingnya berapa gitu ya. Ini supaya ini. Misalnya 10 yang 254. Gitu. Kalau 254 nanti turun lagi nanti koneksinya. Ya. 10.252 lah. 2 ya, oke ya. Nah, jadi nanti kita bebas ini mau kita breakdown lagi tergantung berapa level. Tapi ya kalau udah 3 segini udah cukup sih sebenarnya. Udah 3 gini gitu kan. Udah cukup. Oke, fitur lain di bandwidth management itu tadi ada namanya, kalau tadi kan melimit bandwidth ke internetnya.
Nah, sekarang melimit bandwidth ke arah lokal, ke LAN-nya. Jadi artinya begini, ketika kita melimit bandwidth ke internet dengan tadi 2 mega, kemudian nanti ketika kita bekerja dengan server, transfer data, nah nanti akan ke limit juga. Jadi transfer data di jaringan LAN itu nanti akan jadi 2 megabyte per second gitu. Padahal kan kecepatan normal untuk di LAN itu kan harusnya 100 Mbps. Karena itu LAN. Itu kan bukan kaitannya bukan internet. Nah, mengakalinya atau mensiasatinya biasanya menggunakan teknik destination atau address apa yang akan kita tuju gitu kan. Jadi contoh seperti ini. Ini kita jadi harus ada 2 limiter, ada 2 limit bandwidth. Jadi yang pertama kita mendefinisikan network tujuannya gitu kan. IP akan mengakses servernya. Kemudian yang kedua kita harus membuat IP servernya seperti itu. Jadi contoh seperti ini. Nah, jadi anggaplah divisi manager nih kegiatan atau divisi marketing lagi boleh akan melakukan transfer file ke server. Jadi kita harus bikin lagi di sini yang namanya ini di limit LAN. Tapi harus sejajar dengan total bandwidth nantinya. Jangan di bawah total bandwidth karena ini total bandwidth yang mengarah ke internet. Nah, ini kita harus masukkan networknya misalnya 192.168.10.0/24 ya. Nah, kalau di target address boleh mengetikkan networknya. Networknya boleh itu. Nah, jadi artinya ini akan dilimit berdasarkan satu network ini. Nah, di sini IP servernya misalnya 192.168.10.100. Nah, ini untuk IP server. Nah, ininya kita isi 100 M. Karena ini untuk sesuai maksimal LAN. Ya, sesuai maksimal kabel LAN. Betul, ya. Iya, oke. Udah aja segini aja parameternya segini. Kita oke. Nah, jadi dengan parameter seperti ini berarti nanti ketika ada traffic yang mengarah ke LAN, dia nggak akan ke limit ke sini. Betul, ya betul. Tapi dia akan ngikutin ke sini karena destination-nya akan dibedakan berdasarkan ini. Jadi MikroTik nanti akan menandai. Gitu. Berarti dia juga berlaku sama ini ya Mas ya. Maksudnya transfer data bukan hanya dengan server tapi dengan sesama klien di dalam jaringan juga. Bisa, ya betul. Berarti harus tambah limit lagi ya? Ya, jadi atau kalau mau simpelnya. Atau gimana ya? Iya, gimana caranya? Simpelnya gini aja, kalau masih komunikasi dalam satu network ya udah. Iya. Tujuannya aja kemana? Ya? Berarti ketikan lagi aja gini. Kalau seluruh network kan berarti bisa gini. Nah, gini aja. Oh, gitu bisa ya? Betul. Oh, berarti bisa. Berarti jadi, dalam satu network jaringan itu komunikasi antar PC nggak dibatasi, maksimal gitu ya? Betul, nggak dibatasi. Jadi asumsinya kalau memang nanti interkoneksinya tiap laptop ke laptop gitu ya, baik ke server ya lebih simpelnya menggunakan network address aja destination-nya. Paham. Oke. Nah, jadi ini yang paling kadang suka terlewatkan ketika pengaturan bandwidth management justru selalu lewat itu. Jadi terasa lambat tuh. Kenapa? Kalau akses ke lokal jadi lambat karena ikut terlimit ke jaringan internet. Gitu. Oke, ini sudah. Tadi juga ini, nah ini baru saya terangin konsep mangle-nya, Mas. Kalau tadi kan praktek ya. Nah, jadi konsep mangle ini kita bagi menjadi 3 mangle ya. Jadi yang pertama ada MAC connection, kemudian yang kedua ada MAC packet, yang ketiga ada MAC routing. Untuk keperluan queue atau keperluan bandwidth management biasanya MAC packet sering dipakai di sini. Jadi ini untuk kebutuhan queue atau limitasi. Sedangkan untuk kebutuhan routing, nah ini yang dipakai itu hanya mangle untuk MAC connection saja. Jadi menandai awal suatu koneksinya saja. Ini pakai MAC routing. Jadi jarang untuk MAC routing ngambil ke MAC packet jarang. Tapi
dia ngambilnya MAC connection, MAC routing. Nah, ini kebutuhannya kalau untuk MAC routing digunakan untuk static route, failover, kemudian kebutuhan-kebutuhan menandai traffic yang masuk maupun yang keluar. Jadi lebih ke arah routing sih ininya. Sedangkan MAC paket kebutuhan utamanya dipakai untuk queue, untuk bandwidth management maupun untuk firewall filter ataupun NAT, baik source NAT maupun destination NAT. Nah, jadi intinya dari 3 bagian ini atau 3 bagian ini yang paling sering dipakai kalau kita kebutuhannya nanti untuk routing, pasti ini nanti banyak main di MAC routing. Ya contohnya di sini seperti IP route aja. Nah, ini kan. Nah, jadi nanti kita akan menentukan routing ke ISP mana. Ya, contoh lah, saya kasih contohkan aja. Contoh satu ya Mas ya. Ini untuk penggunaan MAC routing, saya kasih contoh satu. Jadi contoh saya bikin Mangle di sini IP firewall, Mangle bikin baru. Nah, saya tambahkan di sini. Saya bikin MAC connection. MAC connection chain-nya adalah rerouting. Nah, di sini misalnya sumber address-nya adalah IP modem, misalnya IP modem. Itu 92.168.1.1. Kemudian supaya lebih spesifik, saya tentukan juga in interface-nya itu modem itu berada di ether 1 WAN. Jadi interface yang masuknya di interface 1 untuk modem ini. Jadi ini parameternya udah dua spesifik ini. Jadi IP-nya disebutkan, interface-nya masuk lewat mana gitu. Nah, saya bikin di sini MAC connection, namanya misalnya di sini IndiHome atau line IndiHome bebas. Nah, ini saya kasih komen dulu, traffic IndiHome. Nah, baru setelah ini baru saya bikin MAC routing-nya, karena ini kebutuhannya untuk routing. Saya tambahkan lagi general, kemudian nanti chain-nya gitu kan. Misalnya ini pre-routing sama gitu kan. Nanti di sini connection MAC-nya saya pilih di sini adalah line IndiHome yang tadi dibuat. Line IndiHome. Action-nya saya pilih di sini MAC routing. Nah, MAC routing kasih nama misalnya line IndiHome. Pass-through-nya dihilangkan. Oke. Nah, ini namanya line IndiHome bisa kita panggil nanti di default route, IP route. Misalnya saya ini aktifkan dulu ya. Nah, atau nanti biar saya ininya nggak putus, biar jaga-jaga saya ini saya ini aktifkan lagi Mas ya. Iya. Biar kejadiannya nggak seperti kemarin. Ketika internet putus kan Langsung putus. Judulnya sama recordnya juga kemarin langsung putus gitu ya. Iya. Kita jaga-jaga aja. Nah, ini misal contoh ini saya aktifkan gitu. Nah, berarti kan di sini kita bisa lakukan MAC routing. Di sini routing MAC-nya kita pilih. Karena tadi kita udah bikin routing MAC. Nah, ya kita pilih ini line IndiHome gitu. Jadi nanti gateway yang 192.168.1.1 itu jalur routingnya menggunakan di sini gitu. Udah di plot gitu kan bahwa ini merupakan line-nya IndiHome. Nah, seperti ini. Jadi itu salah satu contoh penggunaan daripada MAC routing gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan di Mangle-nya ini adalah fungsi action-nya ini adalah MAC routing. Tapi sama bersumbernya semua traffic itu ke MAC connection dulu. Jadi kita harus membuat traffic-nya MAC connection yang awalnya dulu di sini. Nah, itu jadi pengertiannya seperti itu. Jadi setiap Mangle yang didefinisikan dengan tujuan tertentu pasti dia akan bersumber ke MAC connection.
Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya lagi tentang MAC connection sama MAC paket maupun MAC routing. Jadi seperti ini contoh ilustrasi datanya. Ketika ada request dari klien ke internet gitu kan, akan mengirimkan paket data, jadi akan ditandai dengan paket data awal. Berarti di sini. Ini awalnya pertama ini. Nah, nanti akan dikembalikan lagi dari sini, pasti dia akan dibalikan lagi ke kliennya menjadi MAC paket nantinya. Jadi ini MAC connection gitu ya. Kemudian nanti pas begitu dia balik lagi, jadi ada MAC paket seperti ini. Nah, jadi ini MAC connection-nya jadi kemudian dia tandain, kemudian nanti akan dibalikin lagi ke laptopnya lagi sebagai destination address sebagai MAC paketnya. Jadi antara MAC connection dengan MAC paket ini sebenarnya satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisahkan gitu kan. Jadi kita harus bikin dulu MAC connection dulu. Kalau MAC connection dibikin tanpa MAC paket juga tidak paket datanya tidak utuh. Jadi ini ilustrasinya seperti ini. MAC paket, ini MAC connection. Oke, itu untuk materi yang bandwidth management sampai ke tahapan studi kasus limited bandwidth menggunakan teknik simple queue per divisi. Nah, ini yang kelima ini adalah uji coba bandwidth dan monitoring. Untuk yang monitoringnya nanti bisa menggunakan yang kemarin, jadi menggunakan teknik torch ya di sini. Torch, di menu torch, di menu tools. Nanti kita masuk ke menu torch. Nah, biar ketahuan real time ada satu paket koneksi. Sebentar, saya sambil ini aja dites aja dulu saya. Nah, ini saya matiin dulu. Yang ini matiin dulu, terus rootnya yang nggak double ini saya matiin dulu. Nah, itu. Kemudian di menu queue-nya saya lihat dulu IP yang ini. Oke, nggak apa-apa. Kita speed test dulu. Nah, ini kan loss karena tadi masalahnya ininya dimatikan di angle-nya. Oh, di address-nya IP firewall. Marketing oke. Marketing. Oh iya, karena ada dua koneksi. Dua koneksi? Ya, ini saya harus aktifkan lagi. Saya kan ada dua koneksi ini, ada dua koneksi internet ya. internet. Nah, jadi trafficnya saya ke sini, defaultnya ke sini gitu. Ini saya matiin lagi. Oke. Nah, ini baru bisa ke limit. Nah, ini ke limit saya sambil melakukan torch ya. Tools. Masuk ke menu tools, kemudian kita pilih torch. Ethernya kita pilih ether 2. Nah, ini kelihatan ini jumlah bandwidth yang dipakainya. Jadi tergantung klien itu nanti dia lagi ini enggak gitu. Mana nanti yang klien-klien yang lagi menggunakan pemakaian bandwidth terbesar. Nanti kelihatan di TX-nya. TX sama RX-nya. Kebetulan karena ini kan satu klien dan saya aktif sedang menggunakan speed test, ya kelihatan ininya apa? Bandwidth-nya. Ya, bandwidth-nya. Nah, di sini kelihatan.
Nah, jadi Torch ini memang hanya menampilkan secara ini aja, secara apa? IP address, source address sama destination, tidak bisa sampai ke nama domain. Jadi nama domain itu Iya, nggak bisa artinya ya. IP dia mengakses apa aja gitu kan. Karena sering ada Iya, pertanyaan kan ke saya itu, bisa nggak iya, memonitoring satu klien itu dalam satu hari dia mengakses situs apa aja gitu kan, sampai ke nama domainnya. Ya paling dia bisa di-trace berdasarkan ini gitu kan, berdasarkan destination-nya IP-nya. apa. Paling nanti kita Iya, lihat destination ini IP-nya kemana gitu kan, iya, di iya. Google-nya. Ya maksudnya Mikrotik belum sampai ke feature yang ke sana. Tapi sebenarnya kalau Mas Ripal di programming kan Mikrotik itu bisa, ya ada dua, bisa ngambil dengan program lain, ada API gitu. Di sini di IP Buat server apa? di Buat sini. apa? Nah, ini kan, Buat apa? nah jadi Hah? kan bisa mengintegrasikan antara Mikrotik dengan aplikasi lain, misalnya bikin aplikasi di PHP MySQL gitu kan. Hah? Contohnya. Nah, nanti untuk bikin aplikasi monitoringnya gitu. Bisa aja gitu Oh, kan. Nah, oh, nanti kalau itu nggak masalah sih. nanti Iya, nanti itu bisa iya. diintegrasikan gitu kan. Iya, itu nggak masalah, nggak masalah. Ya, Yang penting kelihatan lah IP-nya. ya, betul betul. Jadi ada API-nya itu dia bisa mengambil dari program lain sebenarnya Mikrotik itu. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi materinya kita sampai ke simple view barusan. Nah, yang materi kedua ini materi tentang Q3. Jadi teknik yang kedua di bandwidth management ini ada yang disebut dengan Q3. Jadi kalau kita mengimplementasikan Mangle, sebenarnya tadi justru lebih efisien atau lebih optimal itu nanti dengan menggunakan teknik Q3. Bukan lagi menggunakan simple queue. Ya sebenarnya bisa aja, tapi lebih bagusnya lagi kualitasnya itu adalah yang terbaik itu ini Q3. Karena Fitri. Q3 itu dia pemrosesan data yang masuk ke router itu dia berdasarkan per connection queue. Kalau simple queue, kelemahannya itu di sini. Nah, dia akan membaca traffic datanya itu berdasarkan urutan hierarki. Jadi nanti semakin banyak di sini rule yang kita definisikan, maka Mikrotik akan semakin berat membacanya karena dia akan dibaca satu persatu di Mikrotiknya. Jadi simple queue itu menganut sistem FIFO, first in first out. Nah, jadi saran saya kalau nanti sudah kompleks gitu ya jaringannya, lebih baik menggunakan teknik ini. Satu lagi. Fitri. Ya. Nah, di sini saya akan bahas. Jadi ciri utama daripada simple queue maupun Q3 ini perbedaannya. Kalau di simple queue itu tadi dia berdasarkan urutan. Kalau simple queue, tapi kalau Q3 tidak memiliki urutan. Jadi artinya setiap antrian akan diproses secara bersama-sama. Jadi kalau ada yang masuk 5 satu koneksi, tidak menunggu jeda gitu. Tidak menunggu jeda harus satu dulu diprioritaskan, enggak, tapi langsung diproses bersama-sama. 5 ya? Betul. Sehingga lebih terlihat dari sisi kecepatan sebenarnya. Kecepatan bandwidth manajemennya lebih stabil kalau Q3. Dan yang kedua mengatur aliran paket secara directional atau satu arah. Jadi artinya dia melayani ibaratnya satu arah itu one by one gitu kan. Jadi satu antrian, satu koneksi, satu antrian, satu koneksi gitu kan. Hanya kelemahannya memang untuk pengaturan Q3 ini dia membutuhkan pengaturan Mangle untuk membatasi traffic. Jadi kalau tidak ada Mangle itu dia tidak akan jalan. Beda dengan simple queue. Kalau simple queue itu tidak ada Mangle pun bandwidthnya masih bisa jalan gitu kan. Nah, kalau Q3 dia tidak bisa. Nah, dari sekian banyak aturan yang dimiliki atau ciri-ciri bandwidth Q3, yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengetahui cara pembuatannya di Q3 itu. Nah, ini tahapan konfigurasinya. Jadi langkah pertama setup Mangle MAC connection dan MAC paket tadi yang telah dibahas. Terus yang keduanya sama
menentukan total download dan upload. Kemudian yang ketiganya setting Q3 juga sama menggunakan parent ada. Nah, yang terakhir sama uji coba dan monitoring. Jadi Pak, ini aja sih yang diutamakan dari Q3 itu. Nah, contoh kasus sama seperti tadi aja, Mas. Jadi Ya. jadi ini saya disable dulu yang simple queue-nya. Jadi di dalam bandwidth management itu sebenarnya boleh ada dua simple queue yang berjalan boleh-boleh saja. Jadi ada yang menggunakan simple queue, ada menggunakan Q3 asalkan IP-nya tidak sama yang di limitnya. Itu boleh saja. Tapi kalau misalnya IP-nya sama di limit, Sama. nanti yang menang yang mana? Bentrok ya? Bentrok. Nanti yang menangnya itu adalah yang simple queue-nya. Jadi nanti yang Q3, simple queue menang ya? nanti yang Q3-nya yang nggak jalan gitu. Jadi saran saya nanti kalau ada dua metode bandwidth management seperti ini, kita salah satunya di disable aja atau dihapus gitu kan. Seperti itu. Nah, berarti contoh kasusnya kita langsung ke Q3. Asumsinya tadi kita udah membuat mangle ya di sini kan. Ya. Nah, mangle tadi udah kita bahas cara membuat mangle-nya. Ini ada traffic marketing, traffic manager, traffic connection gitu kan. Nah, di sini kita tinggal bikin aja total bandwidth-nya. Nah, memang kelemahan Q3 itu kita harus bikin manual. Jadi di sini contoh saya harus bikin total bandwidth untuk upload dulu. Nah, gitu ya? Ya, jadi bedanya dengan simple queue tuh. Kalau simple queue udah disediakan ininya menunya. Kalau di Q3 harus bikin manual. Total bandwidth untuk upload. Nah, ini parent-nya itu mengarah ke mana untuk upload. Kalau upload itu biasa keluar, berarti dia interface-nya ke one. Ya, kalau upload itu ke one. Kemudian nanti queue type-nya default-nya kita menggunakan VCQ. Ini. Jadi per connection queue. Ya, jadi pasangannya itu kalau Qt itu menggunakan VCQ. Nah, ini maksimalnya baru kita tentukan. Misalnya 5 mega. Nah, baru setelah itu kita bikin lagi. Kalau memang udah banyak, kita bisa menggunakan feature copy ya. Di Mikrotik ada fasilitas copy di sini. Double klik, nanti di sini ada copy. Kita copy aja. Nah, nanti akan keluar muncul seperti ini. Kita tinggal ganti namanya aja di sini. Total bandwidth download. Untuk download parent-nya ke global. Global itu artinya interface lain ether 1, yaitu ether 2 sampai ether 5. Oh, global. Nah, ini PCQ-nya kita pilihnya PCQ download, betul. Kalau tadi harusnya PCQ upload, maksimalnya misalnya 20 M. Jadi yang tadi ini salah, PCQ-nya harusnya PCQ upload. Ya, PCQ upload. Nah, jadi ini parent utamanya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya baru kita bikin per divisinya. Kita tambahkan ini manajer. Manajernya juga harus sama, manajer upload gitu. Parent-nya kita pilihnya ke total bandwidth upload gitu. Kemudian queue type-nya adalah kita pilih VCQ download upload. Nah, baru di sini maksimalnya kita atur berapa. Saya manajer 10 M. Untuk uploadnya 2 M. Nah, ini kita copy aja. Copy. Kemudian ini manager download ya. Total bandwidth-nya oke, paket mark. Nah, ini jangan lupa tadi ada kelupaan. Harus ditentukan paket mark-nya. Ya. Nah, paket-paket kita pilih adalah manager. VCQ. Itu paket mark yang tadi sudah dibuat di Mangle ya? Betul. Paket mark yang sudah dibuat di Mangle tadi. VCQ upload default ya.
Gimana Mas? Ini bukan down ya? Ya, ini download. Kalau download ininya pilih download. Kalau upload pilihnya upload. Ini Jangan kebalik. Parentnya? Parent. Parent-nya ini total bandwidth download. Nah, ini. Ah, iya. Jadi memang manual itu seperti ini. Jadi kita harus teliti gitu ya. Ininya apa? Iya, iya. Ini cek maksimalnya berarti 10 M. Nah, ini kita juga cek lagi PCQ upload oke, parent-nya belum. Oke, maksimal limitnya. Total bandwidth upload. Jadi kalau sudah seperti ini, nanti tinggal copy aja. Ini misalnya untuk marketing, tinggal copy aja. Copy, tinggal ganti namanya marketing download, marketing download. Ininya ganti ke marketing, PCQ download, oke. Ininya ganti misalnya marketing 4 mega. Tuh. Sebenarnya mendefinisikan di awal aja sih. Kalau sudah jadi sih tinggal copy aja. Ini copy. Oke, ini marketing up. Ini ganti ke marketing. Pengaturan upload default. Oke. Ininya kasih 1M. Oke, kita sementara segini dulu pembuatannya. Karena untuk yang lain kurang lebih sama. Kita lakukan uji coba dulu supaya marketing ini mendapat bandwidth 4 mega. Kita tes lagi. Oke, ini udah akurat. Coba kita lihat. Nah, ini marketingnya udah jalan. Kemudian uploadnya harus ke 2 mega. Berarti uploadnya harus ke 2 mega. Nah, ini uploadnya harus ke 2 mega. Oke, ini uploadnya juga jalan. Oh iya. Nah, perbedaan signifikan antara Q3 dan PCQ itu dari sisi nilai upload. Jadi kalau nilai uploadnya di Simple Q itu masih suka loss lebih dari standar yang kita tentukan. Kalau Q3 akurat, gitu, akurat itu salah satu kelebihannya. Nah, jadi perbedaan cuman itu aja untuk Q3 itu. Jadi kita cuman mendefinisikan di awalnya saja manual, tapi hasil akhirnya kurang lebih sama dan lebih stabil sih. Pengalaman saya di lapangan rata-rata saya jarang menggunakan teknik yang simple Q. Ini simple Q itu hanya ini aja gitu kan untuk menjelaskan pembelajaran, tapi pada kenyataan di lapangan justru saya banyaknya nyeting pakai Q3 semua ininya. Tapi di Q3 ini bisa per IP, bisa per PC nggak, Mas? Nah, salah satu kelemahan Q3 itu tadi betul, dia nggak bisa dilakukan per PC. PC. Jadi kalau mau per grup ya? Ya, jadi cocoknya itu dia per grup atau per interface. Kalau dia mau melakukan per PC, karena di sini tidak ada fasilitas IP address. Iya. Jadi harus menentukan mangle sendiri di sini gitu kan. Jadi mangle-nya harus menentukan sendiri untuk per PC. Jadi sangat repot sekali. Jadi sangat repot emang. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Memang tergantung kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya nanti ada yang di limitnya berdasarkan per PC, ya harus sebagian memang menggunakan Ya. Simple Q. Bisa nggak maksudnya di Q3 kayak tadi, tapi di Simple Q ini ditambah lagi per PC? Bisa nggak dikombinasikan dua itu? Nggak bisa? Yang kita nyetingnya di Q3 atau di Simple Q? Dua-duanya. Jadi kayak sekarang nih, sudah jadi kayak sekarang. Oh iya, betul. Oh iya, lalu nambahin ya per PC-nya ya. Yang per PC ya, bisa nggak kayak gitu? Bisa, asalkan nanti tidak ada alamat IP yang bentrok. Gitu. Jadi contoh misalnya yang di sini
Yang marketing contoh misalnya Mas. Yang belum ya. aja lah ya, yang belum kan marketing udah nih di sini. Oh nggak bisa di situ ya. Misalnya saya mau setting bandwidth yang PC yang ada di marketing gitu. Karena dia Nggak bisa sudah ya? di handle di sini, Sudah ada. di mangle-nya kan di sini. Oh, berarti nggak bisa ya. Nih, marketing di sini dia berdasarkan, nah ini kan IP tadi marketing, iya iya. marketing. List itu. Kecuali nanti kita bikin address list baru aja, marketing 2 misalnya. Nah, contoh misalnya ini marketing 2. Oh iya paham. Marketing 2 berarti IP yang Beda. yang mana? Ya, misalnya marketing 2. Nah, ini IP-nya di luar IP yang ini, di luar Tentang IP tadi. yang ini, misalnya 192.168.10 221 misalnya. ya 221 contoh gitu. Nah, ini baru bisa kita lari ke simple view. Nah, tapi tetap harus kita bikin mangle-nya dulu tetap di sini. Kalau satu sih satu komputer nggak usah bikin simple mangle kan, bisa langsung di sini aja berarti tambahkan. Iya betul. Iya, kalau cuma satu kan target address-nya aja ketik di sini. 68.10.221 gitu. Ini namanya misalnya marketing khusus gitu. Nah, ini baru kita limit di sini. Bandwidth-nya di luar ini harganya cuma berapa? Misalnya ini cuma 3 mega. Tetap ininya harus ke ini ya, parentnya harus tetap didefinisikan. Nah, ini harus diaktifkan berarti parentnya. Ini juga diaktifkan. Nah, seperti ini boleh. Jadi aturannya, karena tidak ada IP yang IP 10.221 itu dia di luar IP yang ada di sini. Jadi intinya selama IP itu kosong tidak dipakai oleh rule Q3 ya itu bisa berdampingan. Tapi selama ini pengalamannya Mas yang selama ini di lapangan kebanyakan dipilih yang mana? Kebanyakan dipakai yang mana gitu, yang metode limitasi bandwidth ini? Kalau untuk yang sering di Q3, kalau yang sering. Q3, kenapa itu Mas? Q3. Karena kelebihannya gini, jadi satu itu tadi ya, kalau semakin banyak klien kan traffic di jaringan semakin padat, gitu ya. Jadi kalau kita definisikan di simple queue nanti rule-nya semakin berat ya mendefinisikannya itu di sini. Ya, tapi kan di sini kan bisa yang tadi tuh, yang bisa yang ini yang apa? Yang nomor 3 ini. Nah, nomor 3 yang marketing ini. Ya. Yang ini. Bawahnya. Ya, ini. Ya itu kan bisa kan? Bisa bikin rentang di situ juga kan? Bisa, betul. Bisa kan banyak. Sama aja sama Q3 juga. Beda dari sisi ininya kualitas hasil. Gimana? ketika di tes benchmarknya. Jadi kalau yang ini dia akurat. Jadi kalau bandwidth-nya dikasih misalnya nilai upload-nya 2 mega ya udah dia fix 2 mega gitu kan. Beda dengan simple queue. Contoh ya. Ini yang simple queue kita bandingin aja. Nah, ini kan 2 mega nih. Ini pasti 2 mega lebih ini. Coba ini saya matikan. Ininya saya aktifkan lagi. Ini yang marketing ini kita lihat. Nah, ininya kan berapa? Ini anggap ini 2 mega ya. Pasti nilainya akan lebih dari 2 mega. Tidak halnya kalau yang ini kan fix ya. Kalau di bawah sih nggak masalah kan, karena asal jangan lebih kan. Jadi kalau kita tes yang ini, pasti dia akan 2, sekian kan. Nilai bandwidth-nya. Oke, kalau ininya akurat untuk nilai download-nya, oke nggak masalah. Masih ke cover. Tapi nanti pas begitu nilai upload-nya,
Tuh kan dia bisa ke 3 padahal kita sudah definisikan 2 mega. Bisa ya gitu ya. Jadi memang saya juga ini memperhatikan, menganalisa, wah ternyata kelemahannya seperti ini gitu. Jadi simple Q masih agaknya masih kurang Si di inilah ya, sisi suka los ya. di sisi nilai uploadnya. Tapi kalau tadi simple Q yang kan simple yang Q3 yang ini dia akurat gitu. Nah ini kan, ini saya matikan lagi, saya buat dulu, harusnya 2 mega ya 2 mega. Maka nilai downloadnya pun dia lebih ketat gitu. Dia memang sesuai dengan ininya, dengan aturan rule yang dibuat. Dan ya kecepatan di jaringan lebih stabil sih kalau ini, kalau menggunakan Q3 ya. Ini kan dia ketat aturannya, pokoknya dia nggak boleh lebih dari 2 mega aja gitu kan. Kalau kurang Iya, turun dia. ya kalau kurang kan berarti kan memang ininya, kalau ini apa. Nah, jadi saran saya kalau implementasi sih, kalau memang sistemnya dikombinasikan aja, Mas Rifan, dikombinasikan aja. Jadi mana yang memang mana yang kebutuhan untuk Q3, kalau untuk grup nanti ya pakai Q3 aja. Tapi kalau nanti ada yang per address itu boleh pakai simple Q gitu kan. Asal syaratnya jangan bentrok. Iya. Kalau seperti yang kemarin saya punya kan banyak tuh Mas. Ya. Sudah banyak sekali di simple Q-nya. Ya. Apakah jumlah sekian itu masih belum dikatakan berat atau sudah berat itu? Kalau pengalaman saya kalau sudah di atas 20 ya, 20 user. 20. Ya, 20 user. Itu. 20 user, maksudnya 20 rule. Di sini ada 20 rule. Ya. Ya. Itu memang agak terasa lumayan berat gitu kan. Jaringannya gitu kan. Karena dia mikrotik akan baca one by one di sini. Nah, jadi paling juga gini solusinya ya nanti mana saja komputer-komputer yang bisa di grup gitu kan. Iya. Mana aja itu difilter aja. Oh ini berarti bisa grupnya ini. Dan berarti kita bikin di Q3 pisahin gitu kan. Kalau memang yang nggak bisa ya nggak apa-apa, simple Q aja gitu. Kalau saya lihat kemarin kan hampir lebih dari 20 kan yang Mas Rifal. Banyak sekali, iya. Banyak sekali itu di ininya di bawahnya itu. Saya rasa itu bisa sih dibikin grup sih harusnya. Di grup ya. Paling nanti penyusunan IP address-nya kalau dibikin grup kan. Nah di komputer di sana khususnya di LAN-nya itu IP-nya berarti statik ya, setting statik. Statik ya. Masalahnya kita nggak, ya kita nggak bisa bikin grup karena itu nggak boleh itu apa namanya nggak boleh sharing koneksi itu. Jadi kan ke depan kan bandwidth-nya kan cukup nih untuk semua PC. Ya. Nah, misalnya 50 aja, taruhlah 50 mega. Ya, betul. Jumlah kliennya 50 mega. Jadi targetnya satu orang 1 mega gitu. Ya, targetnya betul, gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau pakai range kan nanti gimana itu? Kalau misalnya range yang ini IP sekian sampai sekian dapat 10 mega. Kita nggak bisa membatasi per PC gitu. Ya. Gitu. Tapi memang kebutuhan khususnya kalau dibikin IP statik itu apakah ada prioritas misalnya komputer ini ya ada memang dapat ada. ini gitu kan, dapat tertinggi ya gitu ada ya. Ada. Manajernya ini staffnya gitu. Ya staffnya prioritasnya manajernya mungkin prioritas berapa gitu ya, yang staffnya berapa gitu. Ya. Ya berarti kalau kasus seperti itu sebenarnya paling nanti dari sisi ininya aja tetap nggak apa-apa pakai simple Q. Nah hanya nanti
dilihat juga nanti ada pakai total bandwidth nggak parent-nya gitu kan. Iya, iya. Itu yang perlu dicek itu satu. Nah, tetap pakai total bandwidth. Terus yang kedua nanti memainkan nilai priority di sini. Jadi yang manajernya, misalnya manajer keuangannya, berarti prioritinya nilainya ditinggikan. Ya, prioritinya. Ditinggi, nilai prioritas ini semakin besar semakin kecil ya prioritasnya. Ya, jadi semakin tinggi itu nilainya semakin kecil. Kecil ya, betul. Jadi nilai 1 itu nilai yang paling utama, nilai 1. Nah, paling juga seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, ini sebagai eksperimen nanti. Jadi dilihat aja dulu, nggak apa-apa untuk sementara sih yang udah berjalan, jalannya aja pakai simple view gitu kan. Iya, iya. Jadi, nah, tapi nanti di setting aja nilai itunya, nilai priority-nya gitu. Nah, nanti kalau nanti ada kebutuhan lain, bisa membangun jaringan, ada router baru misalnya, nanti kita bisa yang satu pakai Q3, yang satu pakai simple Q. Ya, mungkin untuk materi sesi kedua ini materinya lebih fokus ke bandwidth management aja. Nah, jadi kita hari ini pembahasannya lebih ke arah konsep bandwidth management dan prakteknya. Jadi meskipun di sini ada materi praktek studi kasus QT memisahkan bandwidth jaringan LAN dan wireless, konsepnya hampir sama sih. Sebenarnya ini dengan tadi cuma dibedakan nanti dari sisi Mangle atau per IP-nya saja. Ini hanya pengembangannya saja sih, ini sebagai latihan supaya ini praktek studi kasusnya ini. Gitu. Nah, insya Allah di pertemuan ketiga itu nanti kita lebih fokusnya terhadap traffic ya, traffic manajemennya nanti yang ke arah itu Mas, yang ke arah failovernya ya. Jadi karena melanjutkan Mangle kan, jadi melanjutkan Mangle, nanti saya akan simulasikan 2 ISP gitu ya. Jadi yang satu ISP, contoh misalnya ISP IndiHome, yang satu ISP Astinet. Jadi ketika salah satu ISP misalnya down, satunya lagi bisa backup koneksi. Ya, jadi materi selanjutnya kita atur lagi waktunya gitu kan. Kalau tidak ada halangan sih besok juga masih bisa kalau untuk saya gitu ya. Kalau tidak ada halangan kan. Kalau misalnya Mas Rifa bisa, boleh besok dilanjut lagi. Iya, siap. Nanti untuk mengenai yang forwarding dan sebagainya itu nanti ya, Mas ya? Itu di firewall, materi firewall. Firewall, ya. Nanti ya? Nanti di pertemuan bisa kelima bisa itu pertemuan kelima. Firewall. Karena ini kenapa saya bukan loncat sih, karena memang kebutuhannya ini kan dari Mangle. Iya gitu. Memang ini sudah pas. Betul. Dari Mangle, karena udah terlanjur membahas Mangle kan. Nah, itu lebih enak nanti langsung aja masuk ke failover gitu kan, karena nyambung sih materinya, jadi nyambung gitu. Ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kita lanjutkan lagi untuk materi di pertemuan selanjutnya besok. Ya, selamat siang Mas Kepal. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Nanti rekamannya saya kirim ya. Iya, nanti selesai aja semua. Ya, betul. Ya. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Ya. Saya tutup ya. Ya, silakan Mas. Ya.